datang kembali dan selamat bergabung di webinar Rumah Web Indonesia. Pada sore hari ini Rumah Web Indonesia bekerja sama dengan Sektigo untuk mengadakan webinar dengan judul SSL Murah Bikin Website Aman Semakin Cuan. Nah, poin pembahasan sore ini ada beberapa poin ya, seputar SSL nih, ada apa itu SSL, apa saja fungsi SSL, kegunaan SSL pada website, dan juga tipe-tipe SSL. Ngomongin soal SSL, Rumah Web tentunya menyediakan layanan SSL dengan harga terjangkau. Bagi teman-teman yang belum punya SSL dan berminat untuk beli nih, silahkan bisa akses link yang kami kirimkan di live chat berikut ini ya. Oke, jadi pada sore hari ini nih, selain mendapatkan pengetahuan soal SSL, ada banyak hadiah dan door prize menarik di sepanjang acara yang menunggu untuk kalian klaim. Jadi jangan lupa untuk ikuti acara sampai akhir untuk bisa mendapatkan kesempatan memenangkan berbagai hadiah menarik yang sudah disiapkan. Di webinar kali ini ada 3 hadiah utama. Yang pertama 2 smartwatch dan 1 drawer pen tablet. Untuk memulai webinar sore ini, kita akan bagi-bagi hadiah pertama di kuis Rumah Web Indonesia berupa 5 voucher MAP senilai 200.000 untuk masing-masing pemenang dan 10 kaos Rumah Web. Kami akan memilih 15 pemenang dengan jawaban paling cepat dan tepat. Caranya, akses kuis di link yang kami kirimkan di live chat. Nanti kalian diberi waktu selama 10 menit nih. Untuk pemenang yang beruntung nanti akan dihubungi via email oleh tim webinar kami. Ya, oke, linknya udah dikirimkan oleh tim webinar di live chat ya, bisa langsung diakses. Waktunya hanya 10 menit untuk pemenang paling cepat dan paling tepat akan mendapatkan 5 buah voucher belanja MAP senilai 200.000 dan juga 10 kaos Rumah Web. Oke. Ya. Nah, Rumah Web yang bekerja sama dengan Sektigo pada sore ini akan membagikan materi tentang SSL murah, bikin website aman semakin cuan. Langsung aja nih, kita kenalan dengan narasumber dari Sektigo, ada Mas Ari Putra sebagai Head of Kika Indonesia Representative Office. Halo Mas Ari. Iya, selamat sore. Apa kabar Mas? Baik, alhamdulillah. Oke, selamat datang di webinar Rumah Web Indonesia ya Mas. Iya, terima kasih banyak sudah diajak dan diundang di acara ini ya. Oh ya, ini live dari mana Mas? Kebetulan saat ini masih dari rumah sih. Oh, berarti masih WFH ya? Betul. Oh, ya. Oke, sebelum memulai webinar kali ini nih, sebelum Mas Ari mulai memaparkan materinya, jika ada pertanyaan dari teman-teman, silahkan untuk langsung dikirimkan melalui kolom live chat, karena nanti akan dipilih 5 pertanyaan terbaik atau paling menarik untuk didiskusikan dengan Mas Ari. Boleh, benar banget. Nah, sebelum menuliskan pertanyaan, aku ingat ini jangan lupa untuk setting live chatnya ke everyone agar bisa dibaca oleh semua peserta di Zoom dan juga dibaca oleh kami. Dan tentunya aku ingetin lagi, ada 5 penanya terbaik yang akan mendapatkan hadiah berupa voucher GoPay senilai masing-masing Rp50.000. Nah, nggak perlu lama-lama lagi ya. Silahkan Mas Ari untuk bisa langsung memaparkan materinya, monggo. Oke, aku share screen ya. Oke, udah tampil ya di layar? Iya, udah Mas. Oke, ya. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan lagi mungkin ya, nama saya Ari Putra, saya dari Kika. Mungkin tadi diperkenalkan saya sebagai perwakilan dari Kika. Jadi apa sih Kika itu? Saya mau cerita sedikit sebelum mulai ke materi ya. Singkat aja. Jadi Kika itu adalah Korea Information Certificate Authority. Jadi seperti dari namanya aja, kita sudah bisa tahu kalau Kika ini adalah perusahaan yang berhubungan dengan otoritas penerbit sertifikat. Nah, sekilas tentang Kika, Jadi di sini tuh Kika sendiri adalah perusahaan asal Korea Selatan, di mana Kika sendiri sudah berdiri dari tahun 1999. Dan saat ini Kika sendiri sudah ada di beberapa negara, membuka kantor
perwakilan yang tujuannya sebenarnya adalah untuk localization. Apa itu localization? Jadi kita berupaya untuk meningkatkan bisnis sesuai dengan keadaan dari negara tersebut. Nah, saat ini Kika sedang tertarik untuk mengembangkan bisnisnya di Southeast Asia atau di Asia Tenggara, yang tujuannya saat ini kita mulai dari Indonesia dan Vietnam. Sedikit informasi tentang bisnis Kika. Di sini Kika di Korea sendiri fokus kepada beberapa bisnis dan solusi. Yang pertama adalah public key certificate sesuai dengan base dari Kika itu sendiri. Lalu juga ada biometric authentication service, atau biasanya ini untuk tipe-tipe validasi menggunakan biometrik seperti sidik jari atau retina. Lalu juga ada PKI solution. Lalu ini yang akan kita bahas ada SSL. Seperti tadi diinformasikan juga bahwa webinar ini bekerja sama dengan Sektigo. Nah, bisa dibilang kita ini adalah sebagai perwakilan Sektigo di Indonesia. Lalu ada digital contract service, atau mungkin nanti bisa dikenal seperti digital signing. Lalu juga ada R&D autonomous vehicles. Nah, Kika sendiri di Korea itu tergabung dalam sebuah grup besar yang dinamakan Daokyum Group, di mana Kika merupakan salah satu perusahaan di bidang IT-nya. Jadi Daokyum itu ada di bidang IT, finance, content and service, dan global business. Nah, Kika di Indonesia sendiri saat ini masih berupa representative office atau kantor perwakilan. Nah, sedikit mengenai customer Kika sendiri di Korea, bisa dibilang Kika sebagai Public Service Certificate Authority nomor 1 dan pertama di Korea, bekerja sama dan memiliki customer yang cukup besar dibanding government. Lalu juga ada bank, major corporate, dan beberapa perusahaan telekomunikasi. Nah, untuk di Indonesia sendiri, khususnya di Southeast Asia, di Indonesia, Vietnam, dan kita juga sudah mulai ke Thailand. Saat ini Kika sudah mempunyai kurang lebih saat ini 21 partner di Indonesia, Vietnam, dan Thailand. Salah satunya yang paling besar adalah Rumah Web sendiri. Nah, bisa dilihat sendiri di sini ada sertifikat bahwa mungkin tadi bingung ya, kok ada Sektigo, ada Kika, ada lalu di sini kok dengan Komodo. Jadi mungkin di sini saya mau cerita sedikit. Mungkin dulu atau yang sudah berkecimpung di dunia IT sudah mengenal nama Komodo ya. Komodo merupakan sebuah perusahaan berbasis di Eropa yang merupakan Certificate Authority atau salah satu penyedia SSL. Nah, Komodo sendiri pada akhirnya diakuisisi oleh Sektigo, perusahaan berbasis di USA. Dan Kika sendiri sebenarnya sudah bekerja sama dengan Komodo menjadi sole distributor untuk SSL mereka di Korea. Lalu pada tahun 2018, Kika bekerja sama juga dengan Komodo membesarkan kerjasamanya untuk sebagai distributor SSL di Vietnam dan juga Indonesia. Nah, hingga saat ini, makanya kenapa kita saat ini namanya Sektigo, karena Komodo sendiri sudah diakuisisi oleh Sektigo gitu. Nah, kita lanjut aja ya. Mungkin nanti kalau ada yang masih ada yang bingung dan terkait Sektigo ataupun Komodo, boleh ditanyain aja. Nah, tapi sebenarnya itu hanya perkenalan aja sedikit mengenai Kika. Kita sekarang saat ini saya mau masuk langsung ke materinya, yaitu terkait SSL. Ya, mungkin udah pada tahu atau mungkin sudah ada yang sebelumnya yang mencari tahu juga apa sih itu SSL. Di sini saya mau sharing aja informasi, mungkin ada yang belum tahu atau ingin merefresh kembali ya informasi mengenai SSL, yang dimana saat ini sebenarnya ini adalah salah satu hal yang penting, apalagi di dunia website hosting. Security Socket Layer ini adalah sebuah protokol keamanan untuk mengamankan sebuah data. Ya, jadi ketika kita bicara tentang hosting dan website, pasti kita akan berbicara mengenai data. Adanya sebuah akses data dari klien atau pengguna ke server atau host. Nah, di sini di tengah-tengah itu, ketika kita mengakses dari klien mengakses host, itu pasti akan ada jalurnya ya. Kalau kita bicara, kita pergi atau mengakses dari titik A ke titik B, kita akan pasti melalui sebuah jalur. Nah, di jalur itu kemungkinan kita juga mengirimkan sebuah data. Nah, fungsi SSL ini adalah untuk mengamankan data tersebut. Jadi protokol keamanan yang digunakan untuk mengamankan data
Di antara dua mesin tadi seperti saya informasikan ada klien pengguna dengan host dengan menggunakan enkripsi. Nah, pentingnya enkripsi ini apa sih? Simpelnya, ketika kita mengirimkan sebuah data atau kita mengakses sebuah host dengan mengirimkan sebuah data, misalkan ada login account atau mungkin kita masukkan data untuk pembayaran, kita masukkan data kartu kredit, agar si data itu tidak serta-merta dikirimkan apa adanya seperti yang kita ketikkan di box, lalu kita enter atau kita submit. SSL ini dengan menggunakan enkripsi itu mengamankan data tersebut. Jadi akan di-scramble, akan di-encrypt sebelum dikirimkan ke host. Jadi saat di client itu ibaratkan di-encrypt, dibungkus, dikirimkan ke host. Nah, di host nanti dibuka untuk baru diterima oleh host dan dibaca data tersebut. Agar apa nih? Nah, agar sepanjang jalan tersebut itu tidak terjadi hal-hal yang diinginkan. Mungkin nanti akan saya jelaskan juga di belakang apa aja sih hal-hal yang tidak diinginkan itu sebenarnya. Sekarang kita lanjut dulu. Nah, sekarang ketika kita sudah tahu apa itu SSL, jadi fungsinya apa sih SSL itu? Pertama, untuk melindungi privacy. Lalu untuk menjadi sebuah jaminan. Dan yang selanjutnya adalah untuk meningkatkan user experience. Nah, tadi adalah sebuah protokol keamanan ya, berarti ini sebuah produk keamanan di mana melindungi privacy, memberikan jaminan, dan meningkatkan user experience. Siapa sih ini yang dilindungi privasinya? Siapa ini yang dijamin? Dan siapa sih yang ditingkatkan user experience-nya? Tentu saja adalah pelanggan atau pengakses website kita. Kenapa? Seperti tujuan kita, misalkan dalam membuat sebuah website atau misalkan kita membuat toko online, e-commerce, tentu aja tujuan kita itu untuk mendapatkan sebanyak mungkin visitor. Dan ketika visitor itu sudah masuk ke website kita dan juga mengakses website kita, kita ingin memberikan yang terbaik untuk visitor kita. Apalagi misalkan kita sebuah toko online, kita ingin visitor kita itu merasa aman berbelanja di tempat kita dan juga ingin merekomendasikan website kita kepada pengguna yang lain agar website kita juga semakin ramai. Tujuannya kan itu ya. SSL sendiri ini juga memberikan hal tersebut, memberikan rasa aman kepada pelanggan atau pengakses website yang menggunakan SSL. Nah, jadi selain itu, apalagi sih bonusnya jika kita menggunakan SSL? Jika kita mempunyai sebuah website yang tercover SSL di mana user experience-nya juga bagus, pengalaman user dalam mengakses website kita bagus, dan juga website-website yang menggunakan SSL itu lebih disukai oleh Google. Nah, ini nih yang biasanya suka banyak dicari oleh misalkan developer website atau mungkin para pembuat website e-commerce. Mereka ingin atau mungkin website-website jenis lainnya yang memang ingin mendatangkan banyak traffic, mereka ingin misalkan terus naik di mesin pencarian Google. Nah, Google sendiri sudah menginformasikan bahwa mereka akan lebih mengutamakan website yang menggunakan protokol HTTPS atau menggunakan SSL dibandingkan yang tidak. Gitu. Dengan mengikuti informasi-informasi di atas ini, di mana visitor atau pengakses website itu privasinya terjamin, mereka mendapatkan jaminan untuk websitenya, lalu juga mereka user experience-nya enak, mereka akan lama beraktivitas di website tersebut dan akan terus kembali ke website tersebut, maka tentu saja itu juga akan menambah nilai tersendiri untuk semakin naik di mesin pencarian Google. Selain itu juga mungkin sudah ada yang tahu, nanti juga akan saya informasikan, Google sendiri kan mempunyai sebuah browser ya, dimana kalau kita kan sekarang kita berbicara mengakses website itu pasti menggunakan browser. Google sendiri mempunyai browser yang bernama Google Chrome. Nah, di Google Chrome sendiri, Google juga ingin menunjukkan nih dengan sangat terlihat mana website yang menggunakan SSL dan mana website yang tidak menggunakan SSL. Nanti akan saya berikan juga contohnya. Nah, saat ini kalau kita nih tidak menggunakan SSL, apa aja sih sebenarnya yang akan terjadi dengan website kita? Yang pertama, seperti yang tadi saya informasikan, ada tampilan peringatan oleh mesin pencari atau oleh browser juga. Jadi saat kita
browsing sebuah website yang tidak menggunakan SSL akan ada peringatannya dengan tulisan not secure atau tidak aman. Nah, lalu juga karena Google sendiri lebih menyukai website yang menggunakan SSL, otomatis kemungkinan ada penurunan peringkat di situs web pencarian itu sangat besar. Nah, lalu apalagi jika kemungkinan yang terjadi jika kita tidak menggunakan SSL, adanya serangan MITM. Apa sih MITM itu? Adalah man in the middle. Jadi ada orang di tengah melakukan serangan seperti apa sih? Nanti akan saya coba ilustrasikan di belakang. Lalu, serangan MITM ini akan sangat berpotensi untuk adanya penyalahgunaan data, di mana jika sebuah website sudah kemungkinan datanya disalahgunakan, akan kehilangan kepercayaan dari pelanggan atau visitor mengakses website tersebut. Jika sudah kehilangan kepercayaan, otomatis reputasinya pada brand atau merek atau website tersebut akan rusak, ya. Nah, jadi ini nih kenapa sebenarnya SSL dari segi teknis dan juga dari sisi branding dan marketing juga cukup penting nih. Kenapa sebuah website khususnya harus menggunakan SSL? Lalu di sini, misalkan kita udah tertarik nih, kita pengen belajar, kita pengen nih pakai website kita, misalkan yang belum pengen pakai SSL, atau mungkin ada di sini yang sudah pakai SSL tapi masih nanya apakah SSL yang saya gunakan itu udah cocok atau belum ya dengan jenis website yang saya punya. Nah, di sini saya mau informasikan juga jenis-jenis SSL. Pertama ada yang namanya DV atau Domain Validation. Nah, DV ini adalah SSL dengan tingkat validasi terendah. Verifikasinya pun dapat dilakukan oleh siapapun yang memiliki kontrol pada nama domain. Jadi, ketika kita sudah memiliki nama domain, kita bisa memesan SSL DV dengan nama domain tersebut hanya dengan memiliki akses ke domainnya saja. Nah, itulah mengapa tingkat validasinya paling rendah. Nah, DV ini sebenarnya cocok untuk apa sih, website apa? Jadi sebenarnya kalau DV ini lebih diperuntukkan untuk seperti personal website atau mungkin untuk website-website yang sifatnya personal ataupun bisa dibilang tidak bisa. Misalkan begini, kita kan misalkan dalam membuat sebuah website tentu ingin saja banyak traffic yang datang ke website kita, tapi di satu sisi juga kita bisa lihat mana aja sih halaman-halaman atau mana sih subdomain yang memang kita tunjukkan ingin datang banyakkan visitornya, atau mana yang ini hanya halaman atau domain yang memang kita tunjukkan saja untuk umum gitu, tidak akan ada kita marketingkan atau tidak ada aktivitas pemasukan data dan lain-lain. Ini masih cocok menggunakan DV. Nah, lalu yang kedua adalah OV atau Organization Validation. Seperti namanya, Organization Validation hanya bisa dipesan dan akan ada proses validasi terhadap organisasi. SSL ini adalah tingkat validasi yang cukup tinggi, di mana selain validasi domain seperti DV, dilakukan juga verifikasi identitas lembaga atau organisasi yang merequest SSL certificate. Oleh karena itu, SSL ini tidak bisa dipesan oleh personal. Ya, jadi ada tahapan validasi yang diperlukan. Apa aja sih sebenarnya proses atau validasi verifikasi yang dilakukan oleh Sektigo untuk mendapatkan SSL OV ini? Nah, disinilah peran Kika sebenarnya datang ke Indonesia. Mungkin di sini pernah ada yang mengalami ketika kita ingin mendapatkan SSL OV atau bahkan EV yang nanti akan saya informasikan, itu sedikit sulit karena mungkin persyaratannya atau mungkin prosesnya itu sangat menyulitkan. Nah, peran Kika datang ke Indonesia sendiri adalah untuk mempermudah hal itu semua dan agar semua orang yang ingin mendapatkan SSL OV atau EV itu bisa mendapatkannya dengan mudah dan juga harga yang sangat reliable ya. Harga yang bisa bersaing dengan yang lainnya juga. Nah, kalau untuk OV di Indonesia sendiri, pertama yang akan dilakukan adalah, di sini sudah jelas ada validasi domainnya. Yang kedua adalah membutuhkan dokumen. Nah, dokumennya apa aja sih? Dokumennya adalah sekarang dokumen yang pasti dimiliki oleh setiap lembaga atau organisasi yang ada di Indonesia. Seperti NIB, atau jika NIB mungkin kita perusahaan baru nih masih ngurus NIB-nya, kita bisa menggunakan juga NPWP.
Atau mungkin ada perusahaan yang biasanya pengalaman saya itu ada perusahaan yang lama masih punyanya itu seperti SIUP atau TDP, itu juga bisa selama memang masih berlaku. Jadi nanti ketika menggunakan domain tersebut, jika memang sudah ada nomor teleponnya di dokumen tersebut, itu sudah cukup salah satu dari itu aja. Namun jika tidak, kita akan membutuhkan dokumen yang menginformasikan nomor telepon. Contohnya kalau misalkan saat ini di NIB sendiri, mengapa kita saat ini memang merekomendasikan NIB? Karena NIB sendiri sudah lengkap. Itu ada alamat, nama lembaganya, dan juga ada nomor teleponnya. Nah, jika tidak ada, itu nanti bisa digantikan dengan misalkan ada rekening telepon. Saat ini kan memang umumnya kita misalkan menggunakan Telkom. Nah, kita bisa tuh rekening telepon Telkomnya dicantumkan sebagai syarat untuk telepon. Karena nanti nomor telepon itu akan divalidasi oleh tim Sektigo yang saat ini sudah diwakilkan oleh KIKA. Jadi semua validasinya itu dilakukan melalui atau dilakukan dari Indonesia. Nah, nanti KIKA yang ada di Indonesia melakukan seluruh validasinya, kita kirimkan datanya ke Sektigo, lalu baru saat itu jika semua sudah oke, sertifikatnya akan terbit. Jadi sekarang sudah sangat mudah sekali untuk mendapatkan OV, bahkan EV. Nah, yang terakhir itu ada EV atau Extended Validation. Di sini adalah tingkat SSL dengan validasi paling tinggi. Selain validasi domain, dilakukan juga validasi identitas lembaga yang merequest SSL tersebut seperti OV tadi. Namun ada tambahan validasi karena EV sendiri ini mewakili standar kepercayaan yang lebih tinggi daripada OV dan memerlukan pemeriksaan validasi yang lebih ketat. Oleh karena itu ada satu dokumen lagi yang dibutuhkan, yaitu misalkan untuk perusahaan atau yayasan atau organisasi itu saat ini sudah ada dokumen yang namanya AHU atau SK Kemenhumkam. Itu dibutuhkan untuk mendapatkan sertifikat EV. Nah, bagaimana nih jika memang ada lembaga-lembaga seperti yang kita tahu ada lembaga-lembaga atau bisnis entity yang tidak memiliki NIB, misal contoh misalkan dari pemerintahan atau mungkin lembaga rumah sakit dan lain-lain yang itu dapat sangat disesuaikan dengan keadaan perusahaan itu sendiri. Itu nanti bisa langsung berkonsultasi dengan rumah web juga. Namun saya informasikan bahwa untuk organisasi yang memang di luar komersil yang tidak memiliki NIB atau AHU, itu tetap bisa mendapatkan OV dan EV dengan persyaratan sesuai dengan dari jenis lembaga atau organisasi itu sendiri. Gitu. Nanti itu bisa diinformasikan juga. Oke, nah ketika kita sudah tahu nih ada DV, OV, dan EV. Nah, kalau OV itu tadi mungkin sebelumnya OV lebih cocok untuk tipe semua website yang memang diluncurkan atau dibuat oleh sebuah organisasi atau lembaga, ya. Nah, kalau EV sendiri memang saat ini juga sudah menjadi sebuah syarat ya sebenarnya untuk website-website khususnya seperti bank atau website yang memiliki payment activity atau juga mungkin memiliki selain payment activity mungkin ada submit informasi kredensial, itu juga sangat disarankan menggunakan EV seperti itu. Nah, lalu misalkan nih ketiga ini apalagi sih kelebihannya gitu, kenapa kita harus pakai EV dibanding OV? Salah satu yang menjadi kenapa kita harus memilih OV atau EV, di mana lagi tingkat perbedaannya adalah dari jaminan. Seperti tadi saya informasikan di slide sebelumnya, ada jaminan untuk user atau pengguna. Jadi Sektigo sendiri memberikan jaminan berupa insurance uang kepada website yang menggunakan Sektigo, yang jika memang terjadi sebuah kebocoran ataupun terjadi sebuah hal yang tidak diinginkan ketika sebuah website menggunakan SSL Sektigo, di mana misalkan adanya seperti tadi serangan MITM tadi, lalu datanya bocor, lalu ada pelanggan yang dirugikan. Nah, itu kita bisa klaim ke Sektigo untuk mendapatkan insurance jika benar hal itu terjadi. Nah, semakin tinggi tingkat sertifikat, maka semakin besar pula jaminannya atau insurance-nya. Lebih seperti itu. Nah, lalu di sini ada juga untuk jenis SSL. Jenis SSL di sini kita butuh yang seperti apa nih? Misalkan ada yang single, itu hanya untuk satu nama FQDN, satu nama domain,
Lalu ada yang multi, satu sertifikat bisa untuk banyak nama domain, bisa berbeda-beda juga nama domainnya, atau wildcard. Wildcard sendiri ini satu sertifikat untuk domain utama dan subdomainnya gitu. Jadi subdomainnya ini tidak terbatas gitu. Nah, ini adalah salah satu contoh website yang tidak menggunakan SSL. Bisa kita lihat di browser Chrome sendiri ini ada lambang not secure dengan tanda seru. Lalu juga misalkan kita klik juga akan ada tulisan your connection to this site is not secure. You should not enter any sensitive. Jadi jangan sampai memasukkan informasi sensitif seperti login password atau credit card karena bisa dicuri oleh attackers. Nah, attackers inilah yang kita infokan sebagai serangan MITM tadi. Nah, ini adalah contoh website yang menggunakan SSL. Apa sih yang gampang? Kita lihat, bisa dilihat ada gembok berwarna hijau. Lalu protokolnya itu ketika diakses itu menggunakan HTTPS. Ya, ada HTTPS nama domain.com. Nah, kalau yang tidak menggunakan SSL itu nanti protokol itu hanya HTTP. Seperti itu. Nah, di sini ada ilustrasi sedikit ya mengenai SSL. Jadi di sini misalkan kita ingin mengakses sebuah website. Nah, websitenya itu kan kita sebagai klien itu merequest data ke server. Nah, misalkan kita mengakses website Kika, kita di situ ingin melakukan pembelian barang. Di sini itu kita misalkan menginformasikan data kartu kredit ataupun kita login dan password kita kirimkan dari klien ke server. Nah, inilah si MITM itu. Di tengah-tengah prosesnya itu bisa adanya pengambilan data atau sniffing data yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, data tersebut jika sebuah website itu tidak menggunakan SSL, datanya tidak akan terenkripsi. Oleh karena itu, ketika diambil datanya, itu bisa terlihat apa sih yang dikirimkan dari klien ke server. Namun jika menggunakan SSL, datanya sendiri itu akan terenkripsi. Oke, ini yang terakhir adalah sebuah ilustrasi mengenai bagaimana kita cara memesan SSL sendiri. Di sini misalkan ada seorang namanya Andi. Andi itu memiliki sebuah toko sepatu, ya. Kita ilustrasikan Andi memiliki sebuah toko sepatu. Nah, Andi itu ingin memiliki sebuah website yang menggunakan protokol HTTPS. Oleh karena itu Andi harus memesan sebuah SSL karena seperti bisa kita tahu toko sepatu misalkan dia ingin menjual sepatunya, dan juga nanti berarti di website itu akan ada aktivitas pembelian, lalu memasukkan data-data misalkan debit card atau credit card. Jadi protokolnya harus aman. Nah, di sini Andi akan menghubungi penyedia SSL. Salah satunya adalah Rumah Web sendiri. Rumah Web itu menyediakan SSL Sektigo. Nah, lalu Rumah Web pasti akan menginformasikan nih, Andi mau menggunakan domain SSL yang isunya cepat, hanya validasi domain saja, namun tingkat validasinya paling rendah. Mau OV, misalkan SSL yang cocok untuk bisnis, atau extended SSL atau EV dengan tingkat trust paling tinggi. Lalu misalkan Andi ingin mengambil yang EV karena dia tahu websitenya adalah sebuah website toko online yang ada aktivitas pembayaran. Jadi dia misalkan memesan yang EV. Nah, ketika Andi memesan SSL EV ke Rumah Web, ketika semua data sudah dikirimkan oleh Andi kepada Rumah Web, nah Rumah Web akan meneruskannya kepada Kika atau Sektigo. Nah, Sektigo sendiri akan melakukan validasi nih yang diwakili oleh Kika di Indonesia. Pertama dia akan menelpon nih kan ke Andi. Apakah betul melakukan pemesanan SSL EV ini atas nama domain berikut untuk misalkan nama perusahaan atau nama tokonya apa? Betul misalkan. Nah, lalu juga akan divalidasi melalui dokumen NIB tadi ataupun melalui dokumen AHU tadi, apakah betul toko sepatu Andi ini ada atau lembaga ini ada atau PT ini ada. Divalidasi ketika memang sudah terdaftar dan juga sudah tervalidasi, jika sudah sesuai, terakhir dipastikan juga melakukan validasi di domain toko sepatu Andinya. Bisa validasi domain sendiri bisa ada 3 tahap ya, bisa salah satu, bukan 3 tahap, ada 3 pilihan. 3 pilihan yang bisa dipilih salah satunya untuk validasi domain. Yang pertama itu melalui email, jika memiliki email dengan nama domain sendiri itu bisa. Lalu yang kedua itu dengan melakukan upload file yang nanti akan diakses melalui browser. Lalu yang ketiga itu melalui DNS.
DNS dengan CNAME record. Nah, bisa dipilih salah satu. Kalau terkait validasi domain itu misalkan masih bingung, itu pasti pihak rumah web bisa sangat membantu untuk melakukan validasi domain tersebut dan sangat mudah kok prosesnya. Nah, ketika nama domainnya juga sudah tervalidasi, sudah nanti akan mendapatkan sertifikat, lalu juga akan menginstal sertifikat tersebut di server atau hosting toko sepatu andi.com tersebut. Nah, jadi ketika ada pembeli atau klien atau user yang mengakses websitenya, akan ada proses yang namanya SSL handshake atau pengecekan apakah website yang kita akses ini menggunakan SSL atau tidak. Nah, tenang aja, semua proses ini tidak akan mengganggu kecepatan ataupun akses ke website karena semua ini sudah pasti dilakukan dengan high performance begitu. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu yang ingin saya informasikan. Mungkin bisa, jika memang ada yang kurang jelas atau mungkin ada yang ingin ditanyakan, boleh silahkan. Oke, terima kasih Mas Ari. Oke. Wow, ada beberapa info-info baru nih yang aku sendiri juga baru tahu ya. Oke, ini juga udah banyak sekali pertanyaan yang masuk dari tadi. Mulai aku bacakan aja ya beberapa pertanyaannya. Pertanyaan pertama dari Naila Azarin. Apakah pemasangan sertifikat SSL di website berpengaruh positif terhadap kualitas SEO dan keyword yang akan muncul di mesin pencarian? Nah, tadi kan udah disebutin nih, Mas, kalau misalkan pakai SSL itu akan lebih disukai oleh Google. Nah, apakah ini akan berpengaruh positif juga terhadap kualitas SEO dan keyword yang muncul di mesin pencarian? Sorry Mas, masih di mute. Oke. Oh iya. Ya. Oke, jadi kalau misalkan mengenai SEO ya, mungkin kalau kita bicara SEO, sebenarnya kan banyak faktor ya yang mempengaruhi SEO itu sendiri. Namun, apakah SSL itu membantu? Ya. Dan apakah memang akan berpengaruh dengan SEO? Tentu akan ada pengaruhnya. Jadi, misalkan dengan seperti tadi, lebih disukai oleh Google, dan Google juga sudah mengumumkan bahwa mereka lebih mengutamakan. Jadi, let's say di sini ada perbandingan antara dua website dengan konfigurasi ataupun mereka menggunakan sistem atau cara meningkatkan SEO. Mereka menggunakan cara-cara yang sama ya, kurang lebih lah ada dua website ya menggunakan, mereka ingin menaikkan optimasi mereka di mesin pencari dengan menggunakan cara yang sama. Nah, salah satu website misalkan menggunakan SSL dan yang satu tidak. Nah, seperti informasi dari Google sendiri, tentu saja Google akan lebih mengutamakan website yang menggunakan SSL begitu. Dan dilihat dari salah satu fungsi SSL tadi yang menggunakan untuk meningkatkan user experience, tentu saja semakin lama atau semakin banyak user yang mengakses ke website tersebut dan juga kembali lagi ke website tersebut, mungkin let's say untuk portal berita misalkan, ataupun mungkin untuk toko online tadi. Ketika dia tahu website tersebut menggunakan SSL, dia lebih percaya, user merasa lebih aman, dan pasti akan kembali lagi ke website tersebut dibandingkan dengan yang tidak. Seperti itu. Jadi ya, dengan SEO sendiri tentu akan sangat berpengaruh gitu. Oh iya Pak. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua ya. Dari Sugesti Permana, apakah dengan menggunakan SSL, domain kita akan lebih aman dihack ataukah hanya untuk keperluan enkripsi lalu lintas data saja? Gimana? Oke. Nah, kalau kita bicara hack ya, sebenarnya kan hack itu banyak. Saya tidak ahli dalam hacking ini sendiri, cuman sejauh yang saya tahu, mungkin di sini hacking itu bisa terjadi dari banyak celah ya. Let's say mungkin saya mau analogikan, ketika kita punya rumah, kita jaga rumah kita seaman mungkin. Dari apa aja sih? Misalkan kita pagerin rumahnya, kita punya pintu tetap kita kunci, kita punya barang berharga tetap kita masukin berangkas. Itu adalah tahapan-tahapan pencegahan yang dilakukan agar kita tidak merasa tidak ada hal yang mengalami kerugian ya. Kita tidak mengalami kerugian misalkan dengan barang yang kita miliki. Sama halnya seperti website.
Kalau misalkan saya ditanya hanya apakah menggunakan SSL aman dari hack atau tidak, tentu jawabannya tidak. Karena apa? Karena cara menghack sebuah website itu mungkin ada beberapa cara gitu. Tidak hanya melalui dari data yang melalui lalu lintas data tersebut. Nah, tapi kalau misalkan kita bicara apakah ini untuk mengamankan, jika pertanyaannya apakah untuk keperluan enkripsi lalu lintas data, iya. Mengapa kita harus mengamankan lalu lintas data misalkan? Ya karena tergantung data yang masuk dan keluar dari sistem ini sendiri. Jika memang datanya itu confidential, ya tentu kita harus enkripsi gitu. Namun untuk hack sendiri saya sarankan memang selain menggunakan SSL, yang dimana kita juga, jadi kan kalau SSL itu lebih untuk kita mengamankan user-user kita nih, mengakses website kita. Nah kalau untuk hack sendiri tentu kita juga harus menambahkan upaya-upaya untuk mengamankan hosting ataupun server kita gitu. Oh iya. Ya, jadi kalau mungkin simpelnya kalau dari hack sendiri kan lebih mengarah ke hosting atau server ya. Itu kita juga ada tahapan pengaman untuk kita, sedangkan SSL itu untuk lebih menjaga kepercayaan atau keamanan data-data dari pengakses website itu sendiri. Gitu. Karena celah untuk hacknya itu selalu ada ya Mas ya? Betul. Kalau misalkan saya dibilang akan selalu ada cara untuk mengakses. Jika orang jahat tuh bisa lebih pintar lah, kita harus lebih pintar lagi nih. Iya benar. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga dari Muhammad Yunus. SSL apa yang cocok untuk website lembaga seperti sekolah atau instansi pemerintah, dan SSL yang cocok buat web e-commerce? Nah, apa nih Mas kalau misalkan buat sekolah? Nah, sekolah sekarang begini. Salah satu tadi mungkin saya lupa sedikit nambahin juga. Kelebihan SSL OV atau EV, kita mungkin di sini bicara OV dulu ya. OV itu salah satu kelebihannya adalah dia menyertakan nama lembaga atau nama PT atau nama instansi di sertifikatnya. Jadi ketika kita mengakses sebuah website, nanti kan ada gembok hijau tuh. Nah kalau gemboknya hijau itu diklik dan dilihat detail informasi sertifikatnya, itu akan keluar tuh siapa sih pemilik website ini. Misalkan mungkin kalau untuk sekolah, memang sangat disarankan, kalau saya sendiri lebih menyarankan menggunakan OV. Minimal menggunakan OV. Kenapa? Agar dipastikan bahwa website tersebut itu bukan merupakan pertama, mungkin sudah ada yang mengenal istilah phishing ya. Jadi kita menggunakan sebuah nama untuk sebuah nama domain untuk membuat sebuah website, namun sebenarnya kita ingin mengatasnamakan atas website lain dan menyebarkan informasi bohong. Nah itu kita sarankan menggunakan OV, di mana jadi ketika website itu juga sudah jelas nih peruntukannya adalah lembaga apa yang mengelola atau membuat website ini. Jadi memang untuk website-website seperti sekolah atau instansi pemerintah yang juga merupakan sebuah lembaga, minimal kalau saya sarankan menggunakan OV. Karena apa? Karena nama lembaga dan nama instansinya itu akan tercantum di sertifikat. Sedangkan untuk DV itu tidak. Di DV itu hanya nama domainnya saja. Gitu. Oh ya. Nah, untuk yang buat e-commerce ya. Ya. Nah, kalau buat e-commerce di sini kan sebenarnya akan ada. Nah, kalau mungkin tadi buat website sekolah, website lembaga pemerintahan, mungkin lebih banyaknya informasi yang diberikan ya. Kalau untuk informasi yang diberikan, mungkin ya tadi minimal saya sarankan menggunakan OV. Tapi kalau untuk e-commerce, di mana ada data yang dikirimkan dari klien ke server, seperti misalkan pertama kan kalau kita ke website e-commerce pasti kita buat akun dulu nih. Buat akun itu aja kita udah masukkan nama, alamat, nomor telepon, mungkin ada beberapa yang minta nomor KTP dan lain-lain. Nah itu baru untuk akunnya aja. Ketika kita sudah buat akun, lalu misalkan kita cocok nih dengan satu barang dan kita mau beli, kita harus menginputkan tipe pembayaran. Misalkan mungkin kalau pembayaran yang tidak langsung di website itu kita bisa bilang aman lah, karena kita tetap harus melakukan proses pembayaran. Namun kan sekarang itu sudah zamannya digital sendiri, sudah banyak pembayaran yang bisa kita inputkan melalui website. Misalkan pembayaran langsung, misalkan kita mau menggunakan kartu kredit misalkan, atau menggunakan e-wallet misalkan, semua data kan langsung kita masukkan di website gitu. Nah, jika memang website tersebut
ingin memastikan kerahasiaan data tersebut dan ingin memberikan rasa aman kepada pelanggan yang menginputkan data-data tersebut, memang sangat disarankan, highly recommended untuk menggunakan EV certificate atau extended validation, karena itu merupakan dengan trust paling tinggi dan juga jaminan paling tinggi untuk user tersebut. Intinya kita memberikan jaminan aman lah kepada pelanggan ataupun pengakses website kita tersebut. Gitu. Oh iya, perlu aku highlight lagi ya, untuk e-commerce itu ternyata penting banget untuk punya SSL, disarankan untuk yang ini karena apalagi memasukkan nomor kartu kredit atau nomor kartu debit yang kayak gitu kan Betul. riskan sekali. Nah ya, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, pertanyaan keempat ya Mas. Ada dari Rifki Ilham Nur Ismail. Kira-kira ancaman apa jika website tidak dipasang SSL? Terus bagaimana kaitannya dengan kebocoran data pelanggan atau user meskipun website tersebut sudah menggunakan SSL yang menjamin privacy? Oke. Ancaman apa jika website tidak dipasang SSL ya? Ya. Tadi seperti saya informasikan sebelumnya, jika memang ada website yang tidak menggunakan SSL, pertama website tersebut akan tampilannya ada tampilan peringatan ketika diakses. Nah, itu adalah sesuatu hal yang tidak kita inginkan jika kita ingin memiliki banyak visitor website kita ya, tentu aja gitu. Kita nggak mau ketika orang mengakses website kita, tapi ada dari browsernya sendiri ada tulisan tidak aman gitu. Kayak kita pergi ke suatu daerah, lalu ada spanduk tulisannya di sini tidak aman gitu. Kita kan pasti, waduh ada apa di sini gitu. Kita akan was-was gitu kan, kurang lebih seperti itu. Nah, dengan hal tersebut tentu saja akan menurunkan peringkat website kita, khususnya di mesin pencari, karena ya pasti akan semakin sedikit tuh orang-orang yang mengakses website kita karena website kita tidak menggunakan SSL tadi. Nah, lalu serangan man in the middle tadi atau MITM tadi, di mana akan ada kemungkinan orang-orang yang bisa mengambil data yang dikirimkan dari klien ke server ke website yang tidak menggunakan SSL tadi gitu. Lalu ketika memang sudah adanya serangan tadi, apabila datanya juga disalahgunakan, pasti semua akan berdampak kepada website, dan juga apalagi jika website itu sebuah lembaga ya, pasti akan jelek sekali namanya untuk lembaga tersebut jika terjadi kebocoran data yang dikarenakan website yang tidak menggunakan SSL tersebut. Itu. Lalu tadi bagaimana kaitannya dengan kebocoran data pelanggan atau user ya, meskipun website tersebut telah menggunakan. Jadi mungkin pertanyaannya bagaimana nih kalau misalkan tetap ada kebocoran data pada website yang telah menggunakan SSL gitu ya. Nah, untuk kebocoran data yang diakibatkan sniffing atau pengambilan data melalui lalu lintas data tadi, tentu saja Sektigo sendiri sebagai penyedia SSL sudah menyiapkan insurance atau jaminan jika memang hal tersebut terjadi dan dibuktikan kepada Sektigo jika hal tersebut terjadi. Nah, kita sudah menyiapkan insurance jaminan yang nominalnya itu tidak kecil, dan itu dipastikan kita untuk memastikan teknologi enkripsi dan juga teknologi enkripsi dan juga SSL itu sendiri berjalan dengan baik. Jadi kita sudah menyiapkan insurance jika hal itu terjadi. Namun sejauh saya bergabung dengan Kika dan bekerja sama dengan Sektigo di Indonesia sendiri, saat ini kebocoran data yang diakibatkan oleh SSL atau sniffing itu hampir belum terjadi ya hingga saat ini. Untuk Sektigo sendiri, saya kurang tahu dengan sertifikat authority yang lain. Namun dari Sektigo sendiri di Indonesia sendiri saat ini memang kami belum menemukan atau mendapatkan keluhan terkait hal ini. Seperti itu. Halo Mas Ari. Maaf sekali tadi ada lost connection sedikit. Oh iya, nggak apa-apa. Oke. Tadi udah terjawab ya Mas pertanyaannya? Oh iya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, pertanyaan terakhir ya. Dari Jojo. Pertanyaannya yang ini singkat ya Mas. Apa keuntungan menggunakan Sektigo? Nah, kan ada beberapa jenis SSL nih. Terus apa sih bedanya
Sektigo, sorry, bedanya Sektigo dan keunggulannya gitu. Oke, jadi seperti kita tahu ada beberapa penyedia layanan SSL di dunia. Khususnya yang terkenal saat ini di Indonesia juga ada beberapa penyedia SSL. Namun kenapa sih saya merekomendasikan Sektigo gitu? Sebenarnya intinya pertama adalah karena Sektigo sendiri selain merupakan dia mengakuisisi Komodo yang merupakan sertifikat authority terkenal juga pada sebelumnya. Secara teknologi juga kita bersaing dengan seluruh sertifikat authority yang ada. Namun kelebihan adalah kita bisa memberikan sebuah service atau kita bisa memberikan sebuah pengalaman untuk mendapatkan SSL yang saya berani bilang itu jauh lebih mudah dibanding penyedia SSL lainnya. Salah satu buktinya adalah dengan kehadiran Sektigo yang diwakili Kika di Indonesia. Kita ingin memberitahukan bahwa untuk mendapatkan SSL khususnya OV atau EV yang dimana membutuhkan validasi perusahaan lalu juga validasi existence di Indonesia sendiri itu sudah jauh sangat lebih mudah. Jadi jika memang kebutuhannya adalah untuk SSL OV atau EV di mana memerlukan validasi tersebut, mungkin di sini saya mungkin bisa bilang paling juga cuman promosi aja nih, validasinya mudah, padahal enggak gitu. Nah, kalau mungkin ya sebagai kita kerjasama dengan rumah web sendiri juga memberikan banyak mereka juga sudah mengalami bahwa mendapatkan OV dan EV dari Sektigo itu jauh lebih mudah daripada penyedia sertifikat lainnya. Nah, kita juga jika memang lembaga ini memang berada di Indonesia, kita akan membantu sampai sertifikat ini terbit. Jadi dipastikan jika memang yang meminta sertifikat ini adalah lembaga terdaftar di Indonesia, karena apa? Kika sebagai jaminannya di Indonesia. Jadi misalkan ada sedikit kesulitan dari sisi dokumen atau ada sedikit kesulitan seperti yang mereka mungkin sudah mencoba mengapply sebuah sertifikat menggunakan sertifikat authority lain tapi ada terkendala dari dokumen karena mungkin mereka dokumennya kan misalkan kalau sertifikat authority lain misalkan dilakukan validasinya dari US atau mungkin dari Eropa, mereka kesulitan mengenal dokumen-dokumen kita, apalagi ketika kita kasih dokumen lama yang tidak ada barcode seperti SIUP atau TDP, itu akan lebih sulit gitu. Namun karena ada Kika di sini, kita sudah mendapatkan hak otorisasi ataupun hak validasi, dan saat kita melihat sertifikatnya dan salah satu Kika juga menjadi penjamin bahwa perusahaan ini ada di Indonesia, dan itu saat ini hanya dilakukan oleh Sektigo dan belum dilakukan oleh sertifikat authority lain di Indonesia. Lebih seperti itu. Oke, wah, sebenarnya untuk di garis bawahinya bukti nyata keunggulan Sektigo ini dengan adanya Kika di Indonesia. Betul. Gitu ya Mas. Jadi bisa mendapatkan SSL OV dan EV dengan sangat mudah dibanding sertifikat authority lainnya. Oke, dengan pertanyaan tadi maka sudah berakhir sesi tanya jawab yang pertama. Selamat bagi kelima penanya terbaik tadi berhak mendapatkan voucher GoPay senilai masing-masing 50.000. Ada Naila Azarin, Sugesti Permana, Muhammad Yunus, Rifki Ilham Nur Ismail, dan Jojo. Untuk teman-teman yang beruntung, mohon ditunggu email notifikasi dari tim webinar Rumah Web Indonesia ya. Nah, gimana teman-teman? Udah banyak sekali informasi yang disampaikan oleh Mas Ari tadi. Semoga terbuka ya insight tentang SSL dan manfaatnya bagi website teman-teman. Kita lanjut ke sesi kedua. Kalau tadi teman-teman yang bertanya dan Mas Ari yang menjawab, sekarang kebalikannya, giliran saya dan Mas Ari yang bertanya dan teman-teman yang menjawab ya. Oke, siap-siap untuk raise hand karena akan ada 5 pertanyaan yang diajukan. Teman-teman yang mau menjawab silahkan klik raise hand, kemudian tunggu hingga nanti aku sebutkan namanya dan diberi kesempatan untuk menjawab. Nanti bisa menjawab via open mic atau bisa via live chat kalau ada gangguan dari suaranya. Sekali lagi akan ada 5 voucher GoPay senilai 50.000 untuk masing-masing peserta yang berhasil menjawab dengan benar. Nah, udah pada siap belum nih? Ya. Oke, pertanyaan pertama, sebutkan 3 tipe SSL.
Wow, oke. Langsung ke Septian W. Arif Tanto. Mohon dibantu tim webinar. Oh ya, Kak Septian mau jawab open mic atau via live chat? Oh ya, live chat aja, oke. Silahkan diketikkan jawabannya. Yuk. Sekali lagi, pertanyaannya sebutkan 3 tipe SSL. EVSSL, OVSSL, dan EVSSL. Mas Ari, apakah jawabannya benar? Ya, betul sekali. Oke, selamat Mas Septian W. Arif Tanto. Langsung ke pertanyaan kedua. Oke, langsung aja ya. Pertanyaan kedua, apa itu SSL? Wah, gampang banget nih. Oke. Yuk, siapa ya? Oke, Aji Barata, silahkan. Kak Aji Barata. Oke, live chat aja. Oke, silahkan diketikkan jawabannya. Apa itu SSL? Secure Socket Layer. Gimana Mas Ari Putra? Sebenarnya betul, tapi ini kan sebenarnya sebagai singkatan dari SSL ya. Tapi kalau ada pengertian SSL itu sendiri, tahu nggak nih Mas? Aduh, aku koreksi ya pertanyaannya kalau gitu. Apa pengertian SSL? Lebih ke pengertian. Singkat aja nggak apa-apa. Bisa reset lagi? Oke, itu yang Mas Aji tadi. Oh iya. Ya betul sekali Mas. Jadi intinya adalah protokol keamanan untuk mengamankan data ya, yang menggunakan enkripsi. Betul sekali Mas Aji. Oke, selamat Mas Aji Barata sudah mendapatkan voucher GoPay senilai Rp50.000. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga. Siap-siap ya. Pertanyaannya, sebutkan syarat aktivasi OVSSL bagi perusahaan. Nah, nih siapa? Oke. Silakan M. Reza. Mau dibantu tim webinar? Oke, udah mau jawab via chat. Kok nggak ada yang mau open mic sih? Yuk, boleh via chat, silahkan. Oh, suaranya lagi serak. Sembuh Kak Reza. Silahkan jawabannya. Oh ya, surat kepemilikan perusahaan. Oke. Satu lagi deh, Kak Reza. Ada apa lagi? Iuran rekening. Oke, gimana Mas Ari? Ya kurang lebih memang betul ya. Mungkin selain surat kepemilikan ataupun terdaftar ya, surat terdaftarnya sebuah perusahaan yang kita tahu saat ini perusahaan-perusahaan itu jika terdaftar maka pasti mereka mempunyai salah satu dokumen seperti NIB atau SIUP atau TDP atau bahkan FPWP sebagai bukti bahwa mereka perusahaan yang mendaftar pajak gitu ya. Nah lalu juga yang kedua ada rekening Telkom, betul, itu untuk menunjukkan bahwa
nomor telepon yang aktif pada perusahaan tersebut. Nah, jadi kan dalam mendapatkan OVI itu kita akan menelpon lembaga tersebut. Nah, salah satunya dengan rekening Telkom sendiri itu juga bisa menjadi salah satu syarat. Dan satu lagi untuk melengkapi aja, dilakukan juga validasi domain untuk domain yang didaftarkan untuk SSL sendiri. Ya, kita tahu tadi saya informasikan untuk domainnya sendiri ada 3 cara. Salah satunya bisa melalui email, melalui upload file, atau melalui DNS record signing. Oke, tapi untuk jawaban Mas Reza itu udah cukup sesuai. Oke, terima kasih Mas Ari. Selamat Mas Reza. Oke, pertanyaan selanjutnya. Sebutkan 3 alasan website perlu SSL. 3 aja. Siapa ya? Raise hand. Oke. Silahkan. Ferry Rianto, silahkan. Mau jawab via live chat atau mau open mic nih, Kak Ferry? Chat aja. Oke, silahkan jawabannya diketikkan. 3 alasan website perlu SSL. Oke, yang pertama meningkatkan reputasi website, lalu 2 lagi. Mengamankan transfer data di website. Ya, selanjutnya. Satu lagi nih. Meningkatkan kualitas SEO. Gimana Mas Ari jawabannya? Oke, betul sekali Mas Ferry. Ya, selamat Mas Ferry. Yang selanjutnya dan yang terakhir nih. Tanda sebuah website sudah menggunakan SSL. Apa aja nih? Silakan raise hand. Oke. Ya. Banyaknya. Oke, Septiani. Silakan Kak Septiani, mau dijawab via open mic atau mau live chat aja? Oke, di chat. Silahkan jawabannya. Silakan Kak Septiani. Tanda bahwa sertifikat SSL telah berjalan dengan benar adalah dengan munculnya gembok berwarna hijau pada kolom URL. Oke, gimana Mas Ari jawabannya? Ya, betul sekali. Jadi kalau misalkan sebuah website sudah terinstall SSL, pertama ada gembok berwarna hijau, betul sekali pada kolom URL-nya, lalu juga ada kata secure ya, dimana kalau yang belum kan tulisannya not secure, nah yang sudah juga bisa dengan ada kata secure, dan yang terakhir dipastikan juga website tersebut menggunakan protokolnya HTTPS, yang belum itu menggunakan HTTP saja. Oke, selamat Mbak Septiani. Selamat Kak Septiani. Oke, tadi itu adalah pertanyaan terakhir. Selamat bagi para pemenang. Ada Kak Septian W. Arif Tanto, ada Kak Aji Barata, ada Kak M. Reza, kemudian ada Kak Ferry Rianto, dan Kak Septiani. Selamat ya, mohon ditunggu email notifikasi dari tim webinar Rumah Web Indonesia. Nah teman-teman, ini belum berakhir loh, jangan leave dulu ya, karena sekarang kita masuk ke salah satu segmen yang paling ditunggu nih, yaitu pengundian hadiah utama. Ada 2 smartwatch dan 1 buah drawer pen tablet.
Kami akan memutar wheel of names berisi nama peserta webinar sore ini. Bagi yang namanya terpilih nanti bisa mengkonfirmasi kehadiran dengan cara raise hand atau bisa mengirimkan pesan di live chat. Oke, bisa dibantu oleh tim webinar. Silakan, mohon ditunggu ya. WhatsApp. Oke, siap-siap. Pada undian pertama ini, yang diundi adalah satu buah smartwatch. Oke, bisa dimulai. Kak Deden Andri Maulana S. Di mana Kak Deden? Apakah ada? Kak Deden, kita hitung ya. Kita hitung, 3, 2. Apakah ada Kak Deden? 1. Bisa dibantu tim webinar, ada nggak nih Kak Deden? Wah, nggak ada ya, sayang sekali. Oke, kita akan spin lagi. Hangus, ya. Kita akan undi lagi untuk satu buah smartwatch. Kak Humam Naufal Fadlullah. Silakan bisa raise hand Kak Humam atau bisa live chat. Kita hitung lagi ya. Apakah ada? Dimulai dari 3, 2. Ada nih. 1. Bisa dibantu tim webinar, ada nggak nih? Nggak ada ya? Wah, pada kemana? Hangus ya. Kita coba undi sekali lagi untuk satu buah smartwatch. Kak Sulaiman. Ya, silakan Kak Sulaiman bisa raise hand kalau hadir. Kak Sulaiman. Saya hitung lagi ya. 3, 2, 1. Ada? Nggak ada? Oke, nggak ada ya? Bisa dikonfirmasi nggak ada? Wah, oke. Kita undi lagi untuk satu buah smartwatch. Masih satu buah smartwatch. Kak Miftah Husitki. Ayo Kak Miftah, ada nggak nih? Yuk, Kak Miftah bisa raise hand. Ada ya? Kita hitung ya, coba. Yuk, 3, 2, 1. Oh, sayang sekali Kak Miftah nggak ada. Oke. Ya. Oke, buat teman-teman, saya ingatkan sekali lagi untuk jangan live dulu karena masih ada 2 buah smartwatch dan 1 buah drawer pen menanti kalian. Oke, bisa diputar lagi Kak. Kak Irfan Sadeli. Apakah ada Kak Irfan? Silakan bisa live chat atau bisa raise hand. Gak ada juga. Wah, udah pada live ya. Oke, kita hitung ya. 3, 2, 1. Gak ada?
Oke, karena kayaknya banyak yang udah live atau nggak hadir, ya akan datanya akan diupdate dulu sebentar. Mohon menunggu ya. Ya, sambil menunggu nih, mau ngobrol-ngobrol dulu lagi sama Mas Ari. eh Ngobrolin apa ya? Tadi udah banyak banget nih informasi yang didapat dan salah satunya ternyata Sektigo di Indonesia ini diwakili oleh Kika. Kalau Kika sendiri di Indonesia itu udah berapa lama, Mas? Kalau misalkan mungkin tadi ada yang melihat ya kalau dari Komodo dengan Kika sendiri di Korea itu untuk bekerja sama menjadi sole distributor SSL itu ditandatangani kerjasamanya itu per 2018. Nah, Kika sendiri mulai datang ke Indonesia itu di pertengahan 2019. Oh. Gitu. Di pertengahan 2019, Kika saat ini sudah memiliki representative office. Saat ini kantornya ada di di Jakarta Selatan, lebih tepatnya di Gedung Menara Mandiri di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan. Seperti itu. Oke. Oh iya, buat teman-teman yang punya website dan belum punya SSL, sekali lagi aku infokan, di rumah web menyediakan layanan SSL bersama Sektigo. Nanti bisa diakses di link yang akan dimunculkan oleh atau dikirim oleh tim webinar. Oke. Hadir, mohon ditunggu ya, akan di update dulu datanya. Apakah sudah tim webinar? Always stay, terima kasih. Oh iya, ini mau tanya-tanya dulu nih. Teman-teman ada dari mana aja nih? Ada dari Medan, Sumut, wow, Jakarta, Bekasi, Surabaya, Nias, wah. Dari Sabang sampai Merauke ada ya sepertinya. Kalau Mas Ari sendiri, Kika Indonesia ini masih WFH atau sudah mulai WFO lagi, Mas? Nah, kebetulan kan sesuai peraturan pemerintahan memang saat ini yang sudah diperbolehkan untuk masuk memang masih sektor ini ya, kritikal gitu atau memang penting. Nah, gitu. kita sendiri sih sebagai karena memang sebagian besar so far saat ini masih aman dilakukan online, jadi kita bantu dengan melakukan WFH terlebih dahulu deh gitu sampai nanti memang sudah benar-benar aman. Kondusif, karena ya demi untuk keamanan kita semua ya. Iya. Gitu. Dari Korea sendiri juga ya kurang lebih sama nih kurang lebih seperti itu. Iya. Nah, untungnya untuk SSL ini kan sebenarnya bisa dibeli dan diaktifasi dari mana saja ya. Iya, benar banget. Jadi nggak usah takut meskipun kita WFH atau takut nanti prosesnya terhambat, kita pastikan enggak. Dan semuanya juga pasti kita pastikan sesuai berjalan seperti layaknya keadaan normal. Iya. Gitu. Cuma pindah meja kantor ke rumah ya, Mas? Betul sekali. Oke, gimana tim webinar? Oh, udah diupdate nih. Siap-siap ya teman-teman, jangan pada live dulu. Bisa tolong langsung diputar untuk 1 buah smartwatch. Oke, silakan tim webinar. Kak Evriel Eliasa, silakan bisa raise hand Kak Evriel atau bisa live chat. Kirimkan chat ke kami, jangan lupa untuk to everyone ya live chatnya. Kak Evriel, silakan. Bisa tolong dibantu tim webinar. Kita hitung ya, Kak Evriel. 3, 2, 1. Oke, sayang sekali udah hangus. Gak apa-apa, masih banyak kesempatan buat teman-teman lainnya. Kita putar lagi ya.
Silakan bisa chat atau bisa raise hand. Kak Alimodin, saya lagi. Kak Alimodin ada. Oke, selamat Kak Alimodin sudah mendapatkan 1 buah smartwatch. Oke, ini tunggu email notifikasinya ya. Kita lanjut, masih ada 1 buah smartwatch lagi nih. Silakan diputar. Kak Imade Gede Bagaskara Dwi Payana. Apakah ada? Silakan bisa raise hand atau bisa live chat, kirimkan chat. Kak Imade Gede. Oh, ada nih, udah raise hand Kak. Ada, raise hand. Oke, hadir Kak. Oke, selamat Kak Imade Gede Bagaskara sudah mendapatkan 1 buah smartwatch. Oke, yang terakhir nih ada 1 buah drawer pen tablet. Silakan bisa diputar. Kak Adin. Kak ada, Kak Adin. Oke, kita hitung ya. 3, 2, 1. Wah, sayang sekali. Gak ada. Ya, gak dapat. Tenang, masih ada 1 lagi. Yuk, kita putar. Kak Lasto. Silakan. Bisa raise hand atau bisa kirimkan chat. Jangan lupa chatnya di setting to everyone biar bisa dibaca oleh semua orang. Saya hitung ya, Kak. Tiga, oke. 3, 2, 1. Oke, hangus. Tunggu dulu, jangan live dulu nih. Yuk, kita 1 lagi. Ada 1 buah drawer pen tablet nanti untuk dibawa pulang. Nggak dibawa pulang, dikirimkan. Kak Okta Rizal Trianus, apakah ada? Kak Okta Rizal, silahkan bisa raise hand atau bisa kirimkan chat. Kak Okta Rizal, saya hitung ya. 3, 2, 1. Ya, nggak ada. Oke. Akan kita undi ulang. Jangan live dulu teman-teman, masih ada 1 buah drawer pen tablet nih, belum ada pemenangnya. Kak Ica, silakan Kak Ica. Bisa kirimkan chat atau bisa raise hand. Kak Ica, oke, kita hitung ya. Kak Ica, ICA. 3, 2, Kak Ica, 1. Ya, hangus nih. Oke. Kita undi lagi nih 1 buah drawer pen tablet. Kak Didi, oke. Kak Didi bisa raise hand atau bisa kirimkan chat. Kak Didi, DIDIK. Kak Didi. Didi. Oh, Kak Didi. Ada? Ada Kak Didi ya? Oke. Ada? Oh iya. Oke, selamat Kak Didi. Sudah mendapatkan 1 buah drawer pen tablet dari Rumah Web Indonesia dan Sektigo. Nah, nggak terasa ya udah ngobrol bareng sama Mas Ari soal SSL selama kurang lebih 1 jam. Dengan selesainya pengundian hadiah utama webinar ini, maka berakhir pula sesi webinar Rumah Web dan Sektigo dengan judul SSL Murah, Bikin Website Aman Semakin Cuan. Terima kasih Mas Ari sudah meluangkan waktunya untuk memberikan materi yang bermanfaat banget nih. Gimana Mas Ari? Mas Ari, sorry.
Ya, pesannya. ya ini banget ya, senang banget diundang oleh Rumah Web juga untuk sharing ya informasi mengenai SSL ini, karena ya mungkin belum banyak orang yang aware. Nah, mudah-mudahan dengan adanya webinar ini semakin menambah awareness orang-orang, apalagi penggiat online untuk membuat website dengan lebih aware untuk menggunakan SSL pada websitenya. Terima kasih banyak Rumah Web undangannya ya, sukses selalu buat Rumah Web. Amin, terima kasih juga Kak, sukses selalu untuk Sektigo dan Kika Indonesia. Terima kasih. Iya, oke, terima kasih juga untuk tim webinar Rumah Web yang sudah membantu terlaksananya acara webinar pada sore hari ini, dan terima kasih juga atas partisipasi teman-teman semuanya pada sore hari ini. Mohon maaf jika ada perbuatan atau perkataan yang tidak berkenan selama webinar berlangsung, dan sampai jumpa di webinar selanjutnya. Dadah.